Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung malam terbang tinggi sampai ke beras lagi. Bagi bapak-bapak yang bersama Ustaz tadi, Ustaz doakan bisa segera naik haji dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah kayaknya ya Pak ya. Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Jangan sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, bapak-bapak dari pengajian Jami'iyah Jumat Kliwon ataupun dari Warung Seafood Maspre 29 Kota Medan, bersyukurlah kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya tak lupa kita untuk selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bagi bapak-bapak yang rajin ngaji, yang rajin wirid, yang rajin sholawat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak ahli bait di rumah ini, yang mana ahli baitnya Pak? Semua ahli bait Pak? Tak datang ahli baitnya? Yang saya hormati juga di sini mungkin ada ketua umumnya. Yang mana ketua umumnya Pak? Tak ada ketua Pak, semua ketua di sini Pak ya. Luar biasa. Yang saya hormati juga para tuan-tuan guru, para tokoh agama, para ustadz, para ulama, dan seluruh bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan keadaan kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak yang saya muliakan, kepada bapak-bapak yang mau minum silakan Pak, yang mau makan silakan, yang merokok silakan. Kalau saya sambil makan nanti nyumbur Pak ya. Jadi bapak boleh silakan dinikmati makanan yang ada. Para jamaah yang Ustaz muliakan, sebelum saya ceramah, kalau boleh Ustaz tanya sama bapak-bapak di sini, sudah pernah Pak jumpa dengan Ustaz Pak? Tak pernah jumpa Pak? Tak pernah kenal? Itulah kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Maka perkenalkan nama saya Pak Muhammad Alfin Maghfirah. Kalau boleh saya tanya sama bapak-bapak, tahu nggak saya tinggal di mana Pak? Kelambir. Iya, tahu Pak Kelambir ya Pak, masih ingat Pak ya? Ya. Saya tinggalnya Pak dekat Jalan Kelambir 5, tahu Kelambir 5 Pak? Di mana Pak? Di Kelambir. Iya Kelambir ya. Rumah saya Pak dulu dekat penjara Tanjung Usta. Tahu penjara Tanjung Usta Pak? Jadi rumah saya dekat penjara dan saya sering masuk penjara. Nah, sebagai pencelaka. Jadi bapak-bapak bisa muliakan, saat kenal dari saya Ustaz Alfin ya Pak ya. Ada kopi Pak yang boleh ke sini hadirkan ya. Masya Allah. Ini kopi dari mana nih? Dari Brebes? Oh dari Aceh. Masya Allah. Alhamdulillah. Para jamaah, bapak-bapak yang Ustaz muliakan, pada hari ini Ustaz Alfin akan sampaikan tausiah tentang Isra Mi'raj yang kita apakan berdekatan dengan tentang rahmat Allah Subhanahu wa
tetapi karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, walaupun kita sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zikir kepada Allah, tetapi kalau kita punya amalan tidak ada rahmat Allah dan amalan kita tak diridhoi oleh Allah, maka tak bisa kita masuk ke dalam surga. Sebaliknya para jamaah, mungkin kita ini orangnya biasa-biasa saja, tidak alim-alim kali, tidak soleh-soleh kali, sederhana saja amalan kita, tapi kita punya amalan Allah rahmatin, Allah ridhoin, maka itulah yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita pada hari ini dari mulai baca Yasin sampai akhirnya semoga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini bapak-bapak kalau kita tengok seru-seru mengantuk nih Pak. Ya Pak? Pak, situ Pak? Ya, saya kan Pak? Kalau aku tanya bapak-bapak di sini seru-seru mengantuk nih Pak? Nah, ini samina wantuk nih Pak. Nah, maka yang ada kopi kasihkan kopi ya Pak ya, biar tak mengantuk. Jadi Pak, turunlah sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, la yudkhilu ahada minkum amalul jannah. Apa artinya Ustaz? Tiada suatu amalan yang mampu masukkan kita ke dalam surga, wala yujiru minan nar, dan tidak ada amalan yang mampu selamatkan kita dari api neraka, wala anna ila birahmati minallah, kecuali rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi bapak-bapak Jamiatul Kliwon Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini sudah jelas amalan kita ini belum tentu bisa masukkan kita ke dalam surga, dan amalan kita belum tentu selamatkan kita dari api neraka, kecuali amalan kita dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak yang saya muliakan, di zaman sekarang ini kan banyak orang sombong, betul nggak Pak? Betul. Banyak orang sombong, merasa paling alim, ada nggak? Ada. Merasa paling baik. Yang mana orangnya Pak? Ini. Di sini Pak. Ini. Tunjuk aja Pak ya. Zaman sekarang banyak orang sombong, merasa paling alim, paling suci, paling baik, dia yang paling benar, semua kita salah. Tetapi hadis ini menyengkol bahwa belum tentu amalanmu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah suruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak-banyak beramal soleh. Karena apa? Kita tak tahu amalan yang mana yang Allah terima. Maka Pak, hidup ini Pak biasa-biasa saja Pak, sederhana saja. Kalau bisa alim lah silakan, tapi jangan sampai sombong. Ini merasa bacanya bagus, sombong, naudzubillah. Merasa suratnya bagus, merasa dia paling soleh, merasa ilmunya banyak, sombong dia sama kawannya. Maka di sini teguran, belum tentu kamu bisa masuk ke dalam surga. Maka lebih baik kita Pak alim-alim kali, biasa-biasa saja. Mungkin sholat kita karena jualan atau bekerja terlambat ya kan Pak, kadang tertinggal, kadang di ujung-ujung waktu, tapi memang itu salah satu yang gak dibolehkan. Tetapi kalau kita punya tanggung jawab kepada Allah, maka carilah rahmat Allah. Maka Pak, kalau rahmat Allah ini kita sudah dapat, insya Allah walaupun mungkin sholat kita agak
agak kurang sempurna, tapi Allah rahmatin kita, maka bisalah kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Enak kali bertengok buah-buahan tuh ya Pak ya. Apa pijat berapa ceramahnya? Mantap. Pijat 10 Pak ya. Tukar posisi Tad. Ya? Tukar posisi. Ya. Para jamaah bapak-bapak yang saya hormati, ya Ustaz, bagaimana cara kami dapat rahmat Allah? Ini jawabannya Pak ya. Bagaimana agar salat kita bisa Allah terima, zikir kita bisa Allah terima, puasa kita, majuan kita, bagaimana solusinya? Yang pertama, yang buat amal kita Allah terima, apa itu Ustaz? Ridho Rabbi, ridho walidain, berbakti sama orang tua. Kalau kita ini Pak sudah sayang sama orang tua, kita hargai dia, senangkan hatinya, ada rezeki kita kirimkan di kampung sana, ada uang kita pulang kampung, ada rezeki kita bagikan kepada dia, kita senangkan hati dia. Mungkin kita bukan orang alim, bukan orang soleh, tapi kita sayang sama orang tua, insya Allah rahmat Allah datang kepada kita, dan pastinya kita mudah masuk ke dalam surga. Sebaliknya Pak, walaupun kita berjenggot, kemana-mana pakai jubah, rajin sholat, rajin baca Quran, luar biasa kali amalannya, tapi kalau kita durhaka sama orang tua, tidak ada gunanya. Maka Pak, bagaimana cara kita bisa Allah terima amalan kita? Maka salah satunya adalah berbakti sama orang tua. Di mana-mana ulama sepakat, ketika kita bisa bahagiakan orang tua, insya Allah kita bisa dapatkan namanya bahagia dunia dan akhirat. Maka bapak-bapak yang saya hormati, kenal Ustaz Somad Pak, kenal Pak? Ada sama Ustaz Somad Pak? Suka sama ceramahnya Pak? Pasti senang. Apa katanya? Jadikanlah orang tuamu seperti raja, insya Allah rezekimu seperti raja. Maka kalau kita ini Pak mau sehat tubuh kita, murah rezeki kita, bahagia anak istri kita, kalau masih ada orang tua, sayangilah orang tua kita, karena itulah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini sebagai seorang anak, apabila masih ada orang tua, mudah-mudahan tetaplah sayang sama orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak bisa makan, lagi. Ya. Aku kok secara makannya kurang tiba ya. Ya, makasih ya. Cita ya bapak-bapak yang Ustaz muliakan, pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen mati syahid. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa kamu mati syahid? Karena ya Rasulullah, mati syahid ini dia tanpa hisab, tanpa ajab masuk dalam surga. Singkat cerita, bertanya Rasulullah, wahai sahabatku, kamu masih ada orang tua? Masih ada Allah. Ya Rasulullah, ya udah, kau rawat kaki orang tuamu, kau bahagiakan dia, maka engkau dapatkan namanya pahala mati syahid. Jadi Pak, kalau kita ini Pak punya orang tua, mungkin sakit-sakitan, mungkin dia sudah tua renta, sudah lansia, kalau kita jaga dia, kita rawat dia, kita sayangi dia, maka Bapak gak perlu perang-perang di luar sana seperti yang Rasulullah mati syahid. Cukup kita rawat orang tua kita, kita dapatkan namanya pahala fisabilillah, masuk surga tanpa hisab, tanpa aja. Luar biasa kan Pak ya? Gak perlu perang, gak perlu berjuang, cukup sayangi orang tua, dapat pahala namanya pahala fisabilillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, kami tak punya orang tua Ustaz, sudah meninggal orang tua kami, bagaimana cara kami berbaktinya? Inilah dia Pak, ketika wirid kirimkan surah Al-Fatihah. Ada yang
Al-Fatihah. Karena apa Pak? Banyak kata ulama dalam kitab roh itu dikatakan bahwa ketika malam Jumat ahli kubur minta namanya doa Pak. Contohnya emak ayah kita sudah masuk dalam kubur, dia tak butuh namanya uang yang banyak, tidak butuh. Dia tak ingin dikatakan anaknya sukses, tidak. Yang dia minta di sana, dia nunggu di malam Jumat, anakku ngapain, cucuku ngapain, istriku ngapain, wargaku ngapain, apakah ini kepadaku. Maka bagi kita Pak, kalau kita tak sempat baca Yasin, cukup ingatlah setiap waktu kirimkanlah surah Al-Fatihah untuk dia. Maka kata guru saya, bukan dikatakan anak durhaka yang muncul orang tua, yang mukul orang tua, tapi anak yang durhaka adalah ketika mati orang tuanya, dia tak mau kirimkan namanya surah-surah Al-Quran untuk orang tuanya. Maka Pak, rugi sekali lah bagi seorang orang tua punya anak banyak tapi tidak ada yang ingat samanya. Apalagi bagi kita Pak yang punya anak laki-laki. Bapak banyak anaknya Pak? Pak, banyak anak Pak? Berapa anaknya Pak? 3. Tengok ke orang-orang bebas ini kan paling sedikit 5 ya Pak ya? 3. Bapak berapa Pak? Kenceng juga Bapak ya? Sini udah nambahnya 7. Pak, ada yang nambah lagi Pak? Wadah, capek baru 1. Jalan dua ya. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, rugilah sekali kalau kita punya anak laki-laki, sehingga cerita kita meninggal dunia, dia tak mampu menyelamatkan kita. Maka kita doakan semoga anak kita yang sedang ulang tahun nih Pak ya, namanya Kenjio Pebra Kislami. Mak banyak kali namanya. Dari mana ngambil namanya tuh? Dari Arab kayaknya ya. Maka kalau bisa kita Pak, kalau punya anak laki-laki kita didik Pak, itulah aset kita, ialah yang nolong kita. Maka kata guru saya, banyak pun teman kita tentang doa anak itu langsung sampai kepada orang tua. Doa ustaz memang dikabulkan Allah, doa ulama iya, tapi kalau orang tua mati yang bisa sampai langsung, maka kata guru-guru saya, langsung anak kandungnya. Maka jangan sampai Pak, kalau kita mati nanti ketika disolatkan, mana anaknya brodok ke belakang, gak bisa Ustaz, tapi sesuai Bapak Ibu, maka sedihlah ahli kubur di sana. Maka bagi kita Pak, semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti sama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat Allah itu datang dari mana Ustaz? Dari infak sedekah kita Pak. Kalau kita ini Pak pelit, bakhil, kikir, bedangki, tak mau berbagi sama kawan. Contohnya ada rokok disembunyikan, ada orang kayak gitu Pak. Jadi kamu rokoknya disembunyikan, kalau bapak ini baik nampaknya ya, ditunjukkan di depan tuh, nampaknya itu 2 batang lagi ya. Bagus bapaknya. Kalau kita Pak suka berbagi sama kawan, suka ajak traktir kawan, ajak makan, ajak kumpul, salah satunya kita yang bandari Pak, tidak akan pernah jadi miskin Pak. Maka kata ulama, walaupun kamu ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, tapi kalau kamu pelit naudzubillah, maka tidak ada gunanya amalanmu. Maka Pak, kata guru-guru kita dulu Pak, ada katanya, orang pelit kuburannya sempit. Saya baca sebuah kitab Pak, ternyata sholat, puasa, zikir nanti Pak, itu hari kiamat. Tapi kalau sedekah, infak sedekah, kita mati nanti langsung kita nikmati pahala sedekah kita. Maka bagi orang yang suka bersedekah, lapanglah kuburnya. Jadi bapak-bapak di sini luar biasa kali ya, keluarga besar ini lengkap buah-buahannya Pak. Ya, durian ada Pak? Durian ada Pak? Belum dibeli ya Pak ya? Mungkin dulu ya. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, infak sedekah ini datangkan rahmat Allah Pak. Maka kata ulama, salah satu amalan yang terus mengalir kepada kita ketika kita mati, apa itu Ustaz? Illa min sadaqah jariyah. Contohnya
uang, misalkan bersedekahlah, contohnya sajadah. Bapak belikan sajadah ke masjid yang ada di Medan ini. Bapak niatkan atas nama organisasi kita. Singkat cerita sajadah yang kita berikan kepada masjid sana, singkat cerita kita meninggal dunia, maka selama sajadah itu dipakai di masjid sana, walaupun kita di dalam kubur, pahalanya tetap mengalir. Maka bagi kita Pak, usahakanlah sebelum kita mati Pak, kita punya investasi akhirat. Ini zaman sekarang kan Pak, banyak orang itu hanya kumpulkan nama investasi dunia. Sebelum aku tua banyak-banyak cari duit, sebelum aku mati, sebelum aku pensiun banyak-banyak punya harta. Akhirnya Pak lupa kalau kita butuh namanya investasi akhirat. Apa itu Ustaz? Salah satunya illa min sadaqah jariyah. Bapak-bapak di sini rajin bersedekah Pak, rajin berinfak Pak. Alhamdulillah. Boleh saya tanya Pak? Boleh. Misalkan di depan kita ini Pak ada lewat kota infak. Di kantong kita ada 3 lembar. Ada uang lempol, ada uang 20, ada uang 2000. Yang mana Bapak taruh? Sekali lagi Pak, agak meragukan nih Pak ya. Lewatlah kota infak depan kita, di kantong kita ada 3 lembar uang lempol, uang 20, uang 2000. Yang mana Bapak taruh? Pasti 2000 ya Pak. Pasti paling kecil ya kan Pak. Itulah di mana-mana. Kita pernah berubah itu Pak ya. Boleh kita kasih 2000 Pak? Boleh. Yang penting ikhlas. Allah tak lihat rupa kita, tak lihat banyak yang kita berikan, Dia lihat apa isi dalam hati kita. Innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Tapi janganlah 2000 aja Pak. Tambah sedikit ya Pak. Masya Allah. Kalau Bapak ini aja sedekah nih Pak. Aja Pak. Pak apa namanya? Pak Sarul ini. Oh berarti ini keluarga Udin namanya ini Pak. Bapak-bapak yang besar muliakan di sini Pak, kalau boleh saya tanya, siapa yang sering suka bar dari kawan nih Pak? Ada nggak orangnya di sini Pak? Pak Harto. Oh Pak Sunarto ya. Bapak sering traktir kawan ya Pak? Luar biasa. Ya. Siapa di sini Pak orangnya yang punya ditraktirin aja Pak? Yang mana orangnya? Ini Pak, ini Pak. Oh 2 orang nih ya Pak. Ya Allah. Siapa di sini Pak ketika mau bayar pura-pura dia merokok Pak? Ada? Ada. Maka Pak, sering saya sampaikan Pak, tidak ada ruginya kita bandarin orang Pak. Contohnya kita punya kawan lapar dia, kita belikan ayam penyet, kenyang perutnya, senang hatinya, maka itu pahalanya luar biasa Pak. Kata ulama, lebih baik kita senangkan hati orang, kenyangkan perut orang, daripada kita selanjutkan pagi petang hingga malam. Karena apa Pak? Menyenangkan hati orang pahalanya luar biasa Pak. Mengenyangkan perut orang lapar pahalanya luar biasa. Bukan berarti sholat kalah, sholat luar biasa pahalanya juga, tapi ada tempat-tempatnya. Maka bagi kita Pak, dia lah Pak Sunarto ya Pak. Iya. Dan Allah tanpa makmur badannya kan Pak. Begadang pula orang ini. Nah, maka Pak Sunarto, kalau kita ini Pak banyaklah hikmahnya. Kalau sedekah, sehat tubuh kita, didoakan orang awak. Tapi kalau awak pelit, pasti doa orang buruk-buruk sama kita Pak. Tapi kalau kita sedekah sama orang miskin, anak yatim, walaupun kita tak minta doa sama dia, pasti dia berkata, ya Allah, baik kalilah Bapak ini ya, semoga murah rezekinya. Maka di situlah kita dianjurkan untuk banyak-banyak berinfak. Tapi ingat Pak, jangan sampai salah urutan. Yang pertama Pak, dalam surah An-Nisa ayat 36, ternyata Pak yang paling utama kita ini Pak harus buat baik sama orang tua Pak. Wabil walidaini ihsana. Dalam surah An-Nisa itu ada urutan Pak. Yang pertama orang tua, yang kedua saudara kandung, ketiga
bisa tempatkan di mana tempat yang baik, untuk tahu yang mana tempat yang terbaik untuk bersedekah. Insya Allah. Saya boleh bertanya Pak Siti Pak, boleh? Boleh. Hari ini ada motor kita Pak? Ada? Nah, kita ada motor ya? Ada Pak motor? Ada. Ada, betul lah Pak? Ada. Saya Pak, setiap saya ceramah Pak, saya tak lupa sama orang tua. Setiap saya ceramah biasa dapat uang kedua. Hari berapa Pak? Dua. 3 banyak ya. Setiap saya ceramah saya selalu kasih mak saya. Satu untuk saya, satu untuk mama saya. Itu 2. Waktu masih lajang. Jadi Saya sudah menikah, punya 1 istri dan 1 anak. Jadi berapa potongnya Pak? 4. Nah. Ya Ustaz minta tidak dikasih, alhamdulillah. Gak dikasih, Alhamdulillah. syukuri saja. Maksud saya adalah Pak, sedikit banyaknya jangan lupakan orang tua, itu hikmahnya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita dapat rahmat Allah? Yang ketiga, silaturahmi. Inilah dia Pak. Kalau boleh saya tanya Pak, pengajian kita ini Pak rutin Pak? Setiap bulan atau setiap minggu Pak? Sebulan sekali Pak. Luar biasa Pak ya. Ingat, ketika kita rajin wirid, rajin ngaji, setiap ada acara kita hadir, mudah masuk dalam surga. Tapi kalau kita malas wirid, jarang datang, sering absen, maka dia termasuk kata Rasulullah, la yudkhilul jannah qati'ar-rahim, tak bisa masuk surga orang silaturahminya tak baik. Bapak-bapak di sini Pak, kalau anggota kita kurang lebih ada berapa Pak? Ada 50 Pak. Ini ada sampai 30 Pak. Ada Pak. Atau nggak sampai lah kayaknya. 36 Tan. Wabset Pak ya. Ingat Pak, Bapak kesini datang, Bapak sudah dapatkan rahmat Allah. Siapa nama ahli bait kita Pak? Pak Kusnojo. Yesnojo. Baik kalau jauh Pak ya. Yesnojo ya. Bapak kesini datang, mengikutkan starter mobil, starter kereta, datang ke sini, maka Bapak sudah dapatkan rahmat Allah. Dari mana rahmat Allah? Ahli bait senang. Kalau Bapak saya tanya, Bapak dapat giliran wirid di tempat rumah Bapak, ramai yang datang, senang nggak Bapak? Senang. Begitu juga ahli bait, kalau Bapak datang dengan senang hati, senang hatinya, maka Bapak sudah dapatkan rahmat Allah. Karena apa? Menyenangkan hati ahli bait. Maka Pak, di acara kita pada hari ini luar biasa nih Pak. Banyak keberkahan Pak. Salah satunya apa? Mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Menyenangkan hati ahli bait. Tapi kalau kita jarang datang Pak, pasti ahli bait sedih. Betul Pak? Kalau bahasa Koreanya kuciwa atau kuciwa Pak? Kecewa. Ya Allah, sebulan sekali di tempatku udah mewah-mewah dan masak banyak, tapi tak ada yang datang. Pasti sedihlah ahli bait. Maka bagi kita Pak, yang dalam organisasi ini tetaplah istiqomah Pak ya. Tetap guyup, siapapun ketuanya, jangan ada masalah. Karena banyak Pak di pengajian bapak-bapak, ibu-ibu bisa bubar. Karena apa? Ketika beda ketua, beda anggota, akhirnya Pak rusak pengajian. Dan jangan sampai Pak dalam pengajian kita Pak pilih-pilih kawan Pak. Kopi pilih kawan, pilih kasih Pak. Tempat yang kaya datang, tempat yang miskin tak datang, yang ganteng datang, yang jelek tak datang. Ada nggak di sini Pak kayak gitu? Jangan kayak gitu Pak. Ya. Jangan tempat yang hebat datang awak. Betul kan Pak? Maka kata guru saya Pak, kalau ada rumah orang kaya, ramai yang datang biasa. Karena dia orang kaya, mungkin servisanya luar biasa. Tapi kalau ada saudara kita tidak orang kaya, biasa-biasa saja, tapi ramai yang wirid, maka itu baru luar biasa. Maka Pak, cuma ditunjuk sama adik itu juga langsung ya kan? Usahakan Pak dalam
silaturahmi jangan pandang materi. Di mana wirid rumah Pak Poniam contohnya. Rumahnya masuk kan, sempitkannya, akhirnya tak datang. Tak boleh Pak. Dimanapun tempat lokasi silaturahmi, datanglah dengan senang hati. Di mana wirid rumah Pak Ucok, enggaklah. Dia tak pernah datang itu katanya. Tak pernah hadir itu. Kalau kita datang, akhirnya tak datang. Tak boleh juga Pak. Maka Pak, kalau kita dalam silaturahmi ini, tak boleh kita balas dendam. Ustaz, Pak, masih sadar Pak? Pak, masih sadar? Itu kan? Alhamdulillah. Ustaz, akhirnya mana mau datang Ustaz? Anakku nikah tak datang dia. Anakku lahir tak datang dia. Anakku ulang tahun tak datang dia. Bahkan orang tua nikah pun tak datang dia. Ketika dia punya acara, bagaimana aku mau datang Ustaz? Karena apa? Aku tak dihargainya. Kalau bapak saya tanya, di situasi seperti itu, mau gak bapak datang? Pak, datang gak bapak? Yang benar. Anak bapak nikah tak datang dia. Lahir dia tak datang. Setiap acara tempat bapak tak pernah datang. Dia punya acara pun gak bapak datang. Pasti bapak gak mau datang kan Pak? Betul kan? Pasti gak datang kan? Jengkel kan? Gak yakin aku itu. Oh sedang malas spirit dia, mau sedang cukup itu katanya. Na'udzubillah min dzalik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya setiap perbuatan baik sama orang Pak kepada kita Pak. Contohnya hari ini kan Pak, kita baca Yasin untuk rumah ini, ya kan Pak? Untuk keluarga Bapak apa tadi Pak? Yes saya setuju. Itu lah Pak, tujuh lah ya. Pak Kis saja lah ya, Pak Kis saja lah ya. Pak Kis. Memang kita baca surah Yasin untuk Pak Kis, tapi sesungguhnya itu kembali kepada diri kita Pak. Setiap kebaikan yang kita berikan sama orang lain pasti kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Maka Pak, tak ada ruginya kita berbuat baik. Baik bapak-bapak yang saya muliakan, sedang mulai jam 10. Tak ada tanya jawab Pak? Tak ada kan Pak? Yang langsung makan kita Pak? Ya. Alhamdulillah. Ya, baik bapak-bapak yang saya muliakan, mungkin ini dapat saya sampaikan ya Pak. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf kepada Allah, Ustaz mohon ampun. Kesimpulannya pada hari ini adalah Pak, usahakanlah setiap kita beramal soleh, jangan lupakan namanya orang tua. Setiap kita beramal soleh seperti sholat, puasa, zikir, baca Quran, jangan lupa untuk sedekah. Dan juga ketika kita beramal soleh, jangan kita sombong sama orang lain. Karena apa? Karena sholat kita bisa Allah terima 3 ini saja Pak. Karena kita sayang orang tua, suka berbagi, dan sering namanya silaturahmi. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini, semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata Ustaz yang salah, Ustaz mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.